Tidak semua hewan di dunia berbulu dan menawan. Beberapa di antaranya adalah pembunuh sejati yang akan menghancurkanmu jika kamu memberi mereka kesempatan sekecil apapun untuk melakukannya. Dalam video hari ini, kami akan memberitahumu tentang 10 hewan paling berbahaya dan beracun di dunia yang harus kamu takuti. Duduk santai dan ayo mulai! Nomor 1. Black Mamba. Black Mamba adalah ular berbisa terpanjang yang ditemukan di Afrika, dan itu sangat cepat. Pada jarak dekat, kecepatan Black Mamba bisa mencapai 11 km per jam. Merasakan bahaya, ular itu membuka mulut hitamnya, menjulurkan leher dan mendesis. Jika ini tidak cukup, Mamba menyerang korban dan dengan cepat menggigitnya beberapa kali berturut-turut. Terlepas dari kenyataan bahwa Black Mamba dianggap sebagai ular yang sangat mengintimidasi, ia biasanya tidak menyerang orang, kecuali mereka mengganggunya dan mengunjungi sarangnya. Racun Black Mamba yang kuat menyebabkan sejumlah gejala yang berbeda. Menurut penelitian, bisa ular ini dapat membunuh seekor tikus dalam waktu 4,5 detik. Seperti yang sudah kami katakan, Black Mamba jarang menyerang manusia. Tapi jika terjadi gigitan, ular ini akan melumpuhkan seseorang dalam waktu 45 menit. Jika korban tidak diberi obat penawar, mereka bisa mati dalam 7 jam berikutnya. Nomor 2. Gurita cincin biru. Gurita cincin biru adalah genus yang mencakup 4 spesies gurita berbisa yang hidup di perairan pasang surut dan di terumbu karang di Samudra Pasifik dan Hindia. Mereka didistribusikan dari Jepang ke Australia. Mereka dapat dibedakan dari warna kekuningan dan cincin hitam dan biru. Anehnya, gurita cincin biru bisa merubah warna cincinnya saat merasa terancam. Mereka terutama memakan kepiting, kelomang, udang, dan krustasea lainnya. Gurita cincin biru dikenal sebagai salah satu hewan laut paling berbisa di dunia. Racun mereka mengandung neurotoksin yang sangat mematikan. Jadi sebaiknya jangan mengganggu makhluk laut ini. Gigitan gurita dapat menyebabkan mual, hentinya napas, serangan jantung, kebutaan, dan kelumpuhan. Jika racun tidak dinetralkan dalam beberapa menit, orang tersebut bisa mati. Biasanya kematian terjadi karena mati lemas, yang disebabkan oleh kelumpuhan diafragma. Tetrodotoksin yang tergantung di dalam tubuh gurita cincin biru adalah 1.200 kali lebih mematikan daripada sianida. Untungnya, melihat bahayanya, gurita cincin biru cenderung berenang menjauh lebih dulu dan tidak menerkam korban. Jika korban tidak pergi dan terus mengejar, warna cincin gurita menjadi biru cerah dan gurita menggigit korban. Nomor 3. Janda hitam. Latrodectus adalah nama latin untuk genus laba-laba janda hitam. Ada beberapa spesies laba-laba ini, dan Amerika Utara adalah salah satunya. Karena racun janda hitam mengandung alfa-latrotoksin, laba-laba ini dianggap sangat berbahaya. Gigitan janda hitam menyebabkan kerusakan sistemik pada tubuh yang meliputi nyeri otot yang parah, kram perut, dan kejang otot. Biasanya gejala ini bertahan selama 3-7 hari, tapi bisa bertahan hingga beberapa minggu. Perlu diingat bahwa janda hitam adalah laba-laba yang tidak agresif. Mereka menggigit hanya jika merasa terancam oleh orang lain. Nomor 4. McCoy's taipan. The McCoy's taipan adalah ular paling berbisa dari semua spesies taipan. Taipan McCoy biasanya ditemukan di Australia Tengah dan Timur. Ular ini telah menjadi misteri bagi komunitas ilmiah selama 90 tahun. Hampir tidak ada yang diketahui tentang McCoy's taipan sampai tahun 1972. Karena ular ini menjalani gaya hidup tersembunyi. Namun baru-baru ini, berkat pengujian efek racun taipan McCoy pada tikus, diketahui bahwa taipan McCoy adalah ular darat paling berbisa di bumi. Ular ini bahkan lebih berbisa daripada banyak spesies ular laut. Tidak seperti banyak ular lainnya, McCoy's taipan memangsa mamalia. Jadi dalam perjalanan evolusi, bisa ular ini menjadi mematikan terhadap hewan berdarah panas. Nomor 5. Ikan batu. Sinanseya atau ikan batu adalah ikan berbahaya yang racunnya mematikan bagi manusia. Nyatanya, Sinanseya adalah beberapa ikan paling berbisa yang diketahui para ilmuwan. Mereka hidup di perairan dangkal di Samudra Pasifik dan Hindia. Mereka kebanyakan hidup di laut. Namun terkadang Sinanseya dapat ditemukan di sungai. Ikan batu melepaskan racun yang kuat dari 12 duri tebal sirip punggung, yang dilengkapi dengan kelenjar racun paling kuat yang tersedia di antara ikan. Biasanya ikan batu mengeluarkan racun saat merasakan bahaya. Sama seperti hewan lain dalam video ini. Mereka mendapatkan namanya karena kemampuannya meniru warna batu. Karena itu, orang mungkin tidak menyadarinya dan tidak sengaja menginjaknya saat berenang.
Jumlah racun yang dilepaskan oleh Sinanseya kira-kira sebanding dengan tekanan yang diterapkan pada ikan saat ini. Nomor 6. Katak panah beracun. Katak panah beracun adalah amfibi yang hidup di Amerika Selatan. Biasanya katak ini memiliki warna yang sangat cerah dan semakin cerah warnanya, maka semakin beracun. Tapi katak panah beracun yang tidak cerah juga bisa sangat beracun. Perlu dicatat bahwa pemanjat pohon tidak menghasilkan racun sendiri, tapi mendapatkannya bersama dengan makanan. Misalnya dengan kutu, semut, atau rayap. Katak yang dikembangbiakan di laboratorium dan tidak diberi makan serangga beracun tidak akan beracun. Tidak seperti katak panah beracun yang berkembang biak di alam liar. Katak melepaskan racun melalui kulitnya, jadi sebaiknya jangan menyentuhnya. Alkaloid di kelenjar kulit mereka berfungsi sebagai pertahanan kimiawi melawan predator. Racun katak panah racun emas adalah paling beracun dan mematikan dari semua perwakilan racun katak panah beracun. Itu dapat langsung membunuh 10 hingga 20 orang atau 10.000 tikus. Nomor 7. Platypus. Platypus adalah mamalia semi-akuatik yang bertelur. Platypus biasanya ditemukan di Australia Timur. Platypus bersama dengan Echidna adalah satu-satunya mamalia yang bertelur daripada membawa anaknya di rahim. Bagian bawah tubuh platypus menyerupai tubuh berang-berang. Anggota badannya mirip dengan cakar berang-berang, dan moncongnya seperti moncong bebek. Kombinasi yang tidak biasa ini membingungkan para ilmuwan ketika mereka pertama kali menemukan platypus. Platypus adalah salah satu dari sedikit spesies mamalia berbisa yang memiliki duri dengan racun berbahaya di kaki belakangnya. Terlepas dari kenyataan bahwa platypus betina dan jantan memiliki duri, hanya duri jantan yang memiliki bisa. Dengan racunnya, platypus benar-benar dapat melumpuhkan korbannya. Racun ini bisa membunuh anjing, tapi tidak bisa membunuh orang. Tapi jika platypus menyuntikkan racun ke seseorang, ia akan menderita rasa sakit yang sangat menyiksa. Nomor 8. Cubomedusa. Cubomedusa merupakan golongan hewan laut invertebrata yang dapat dibedakan dari bentuk kepalanya yang persegi panjang. Beberapa anggota kelas ini bisa menghasilkan dan melepaskan racun yang kuat. Gigitan ubur-ubur semacam itu sangat menyakitkan, terkadang berakibat fatal. Tapi hanya sedikit kematian manusia akibat gigitan Cubomedusa yang tercatat dalam sejarah. Banyak perwakilan Cubomedusa tidak menimbulkan bahaya bagi manusia. Hanya Cubomedusa besar yang hidup di perairan pesisir Australia yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Gigitan Cubomedusa besar membuka sel-sel tubuh, mengakibatkan kebocoran kalium yang menyebabkan kolaps kardiovaskular dan kematian dalam 2 menit. Nomor 9. Kerucut marmer. Kerucut marmer adalah spesies moluska gastropoda predator dalam keluarga Conus. Semua kerucut termasuk yang marmer terutama memakan gastropoda lain, serta Conus lainnya. Semua anggota keluarga Conus beracun. Panjang cangkang kerucut dewasa bervariasi dari 3 hingga 15 cm. Warna cangkang berbintik-bintik cerah berarti kerucutnya adalah moluska yang sangat beracun. Sebaiknya kerucut tidak mendekati jarak dekat karena ketika melihat bahaya, mereka langsung menyerang dan menembak korban dengan tombak beracun yang mematikan. Perwakilan terbesar dari Conus bahkan dapat menembus sarung tangan atau pakaian selam penyelam dengan tombak mereka. Paling ringan, gejala gigitan kerucut marmer meliputi nyeri hebat, bengkak, mati rasa, dan muntah. Paling buruk, kelumpuhan, perubahan penglihatan, dan hentinya napas. Dan tentu saja gigitan kerucut marmer dewasa atau kerucut dewasa lainnya juga bisa menyebabkan kematian. Dan terakhir, nomor 10. Laba-laba pengembara Brasil favoritmu. Terlepas dari namanya, laba-laba pengembara Brasil tidak hanya umum di Brasil, tapi juga ditemukan di banyak negara lain di Amerika Selatan atau Amerika Latin. Mereka mendapatkan namanya karena mereka menjalani gaya hidup aktif dan bergerak di sekitar hutan Amerika Selatan pada malam hari, tidak seperti banyak laba-laba lain yang lebih suka membuat jaring dan duduk di sarang. Pada siang hari, laba-laba pengembara Brasil bersembunyi di sarang rayap, batang kayu, batu, dan bahkan perkebunan pisang. Racun laba-laba pengembara Brasil mengandung neurotoksin kuat yang sangat terkonsentrasi, menyebabkan hilangnya kendali otot dan masalah pada sistem pernafasan, yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Selain itu, gigitan laba-laba pengembara Brasil menyebabkan peradangan dan rasa sakit yang parah pada area kulit yang terkena, karena efek racun pada reseptor serotonin. Terlepas dari kenyataan bahwa laba-laba ini berbahaya bagi manusia, genusnya terlalu kecil. Jadi untungnya mereka jarang berhasil menggigit seseorang.
Itu saja, tulis di komentar pendapat kalian. Menurut kalian, apa yang paling berbahaya dari semua hewan ini? Aku akan sangat tertarik untuk membaca komentarmu. Juga berikan video ini like dan dukung channel kami. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video bom kami. Dan jika kamu bosan, kami juga menyarankan untuk menonton video lain di channel kami. Terima kasih telah menonton.